Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana rancangan bangun sistem komunikasi optik jarak jauh menggunakan tiga panjang gelombang, yang terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama diri saya sendiri, yaitu Muhammad Irsyad. Yang kedua ada Indi Fiska Rahmasari. Yang ketiga ada Naila Nabila. Terus yang terakhir itu ada Nanda Ayunda Nurfadilah. Oke, untuk latar belakangnya yang pertama, kita membutuhkan transmisi data yang semakin tinggi karena seiringnya perkembangan teknologi digital. Terus fiber optik menjadi salah satu utama karena kecepatan tinggi dan mempunyai redaman yang rendah. Namun, untuk pemilihan parameter desain itu sangat penting agar sistem dapat bekerja sama secara efisien, terutama untuk jarak jauh. Terus merancang dan menganalisis sistem komunikasi optik untuk jarak jauh. Terus yang kedua, membandingkan performa sistem menggunakan tiga wavelength yang berbeda. Terus menilai kualitas transmisi berdasarkan parameter Q factor dan bit error rate. Terus yang terakhir, menilai kesesuaian hasil simulasi dengan data dari paper. Nah, pada simulasi yang kita lakukan di OptiSystem itu desainnya seperti yang kita lihat pada slide, itu terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama itu ada transmitter atau pemancar berfungsi untuk menghasilkan dan memodulasi sinyal optik yang akan dikirim melalui serat optik. Yang pertama itu ada pseudo random bit sequence generator, itu menghasilkan data biner acak semu 0 dan 1 sebagai input data digital. Kemudian ada non return to zero, itu mengubah bit digital menjadi pulsa-pulsa sinyal. Kemudian ada continuous wave laser, itu sebagai sumber cahaya dengan intensitas tetap dan kontinu, digunakan sebagai pembawa sinyal optik. Dan yang terakhir ada match gender modulator, itu komponen optik yang memodulasi cahaya dari CW laser dengan sinyal digital dari NRZ. Kemudian yang kedua itu ada channel atau media transmisi, yaitu yang pertama ada fiber optik. Yang kita gunakan itu fiber optic single mode dengan redaman 0,2 dB per kilometer, yaitu hanya melewatkan satu jalur cahaya atau satu mode dan cocok untuk jarak jauh dengan redaman rendah yaitu 0,2 dB per kilometer atau kehilangan dayanya itu cukup kecil. Kemudian yang terakhir ada receiver atau penerima, berfungsi untuk menangkap sinyal optik dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Terdiri dari fotodetektor, mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik, kemudian ada low pass filter, menyaring frekuensi tinggi atau noise, dan hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah yang berguna. Dan yang terakhir ada BER analyzer, itu mengukur bit error rate atau jumlah kesalahan bit dibanding total bit, dan ada eye diagram viewer, yaitu menampilkan bentuk sinyal digital untuk melihat kualitas transmisi. Dimana semakin terbuka mata atau eye diagramnya itu, maka semakin bagus sinyalnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa parameter yang kita bandingkan di simulasi ini. Yang pertama itu ada key factor atau rasio antara kekuatan sinyal dan noise, yaitu mengukur kualitas sinyal. Pengaruhnya dalam sistem itu semakin tinggi nilai key factornya, itu semakin baik sinyalnya. Kemudian ada BER atau bit error rate, itu rasio bit yang salah diterima dibandingkan total bit yang terkirim. Nah, semakin rendah BER-nya, maka semakin andal sistem. Kemudian yang terakhir ada wavelength, itu panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk membawa data optik. Itu mempengaruhi redaman, dispersi, dan efektivitas jarak jauh. Selanjutnya yaitu komponen yang kita gunakan ada wavelength, yaitu 810, 1550, dan 1625 nanometer. Kemudian panjang kabel yang kita gunakan itu dimulai dari 60, 80, sampai 160 km dengan interval 20 km. Selanjutnya, kabel fibernya sendiri kita menggunakan single mode fiber dengan redaman rendahnya atau alfanya itu sama dengan 0,2 dB per kilometer. Untuk modulasi kita menggunakan non return to zero dan match gender modulator, dan yang terakhir yaitu bitrate-nya itu dari PRBS-nya itu sesuai dengan default di OptiSystem. Di sini kita akan melakukan perbandingan Q factor dan BER-nya pada wavelength 810 nanometer pada paper dan hasil simulasi. Pada wavelength 60 km, pada paper Q factor dan BER-nya tidak ada, sedangkan pada hasil simulasi Q factor-nya 1,511 dan pada BER-nya 5,6 E⁻52. Dan pada wavelength 80 km, pada
paper key factor-nya 10,07 dan BR-nya 2,92 pangkat min 24. Sedangkan pada hasil simulasi, key factor-nya 12,58 dan BR-nya 1,02 pangkat min 36. Pada wavelength 100 km, pada paper, key factor-nya 5,55, BR-nya 1,31 pangkat min 8. Dan pada hasil simulasi, key factor-nya 5,81 dan BR-nya 1,31 pangkat min 8. Dan pada wavelength 120 km, pada paper, key factor-nya 4,27, BR-nya 8,54 pangkat min 6. Dan pada hasil simulasi, key factor-nya 4,61 dan BR-nya 1,75 pangkat min 6. Dan pada wavelength 140 km, pada paper, key factor-nya 0 dan BR-nya 1. Sedangkan pada hasil simulasi, key factor-nya 0 dan BR-nya 1. Nah, kalau pada wavelength 160 km, pada paper key factor dan BR-nya tidak ada, sedangkan pada hasil simulasi key factor-nya 0 dan BR-nya 1. Di sini kita akan melakukan perbandingan key factor dan BR pada wavelength 1550 nanometer pada paper dan hasil simulasi. Pada wavelength 60 km pada paper, key factor dan BR-nya tidak ada, sedangkan pada hasil simulasi, key factor-nya 14,09 dan BR-nya 1,68 pangkat min 45. Dan pada wavelength 80 km pada paper, key factor-nya 10,33, BR-nya 2,15 pangkat min 25. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 9,88 dan BR-nya 2,01 pangkat min 23. Dan pada wavelength 100 km, pada paper, key factor-nya 5,09, BR-nya 1,74 pangkat min 7. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 5,52 dan BR-nya 1,62 pangkat min 8. Dan pada wavelength 120 km, pada paper key factor-nya 11,69 dan BR-nya 5,24 pangkat min 32. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 4,59 dan BR-nya 1,9 pangkat min 6. Dan pada wavelength 140 pada paper, key factor-nya 4,57, BR-nya 1,98 pangkat min 5, dan hasil simulasinya key factor-nya 0 dan BR-nya 1. Dan pada wavelength 160 km pada papernya, key factor dan BR-nya tidak ada, sedangkan pada hasil simulasi, key factor-nya 0 dan BR-nya 1. Di sini kita akan melakukan perbandingan key factor dan BR pada wavelength 1625 nanometer pada paper dan hasil simulasi. Pada wavelength 60 km pada paper, key factor-nya 21,27, BR-nya 8,5 pangkat min 101. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 20,01 dan BR-nya 1,81 pangkat min 89. Dan pada wavelength 80 km pada paper, key factor-nya 10,5 dan BR-nya 3,8 pangkat min 26. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 10,38 dan BR-nya 1,34 pangkat min 25. Dan pada wavelength 100 km pada paper, key factor-nya 9,13 dan BR-nya 2,7 pangkat min 20. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 9,37, BR-nya 3,36 pangkat min 21. Dan pada wavelength 120 km pada paper, key factor-nya 5,1 dan BR-nya 1,2 pangkat min 7. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 4,78 dan BR-nya 7,83 pangkat min 7. Dan pada wavelength 140 km pada paper, key factor-nya 3,8 dan BR-nya 3,9 pangkat min 5. Dan pada hasil simulasinya, key factor-nya 3,8, BR-nya 5,5 pangkat min 5,
Dan pada wavelength 160 km pada paper key factor-nya 2,1, BER-nya 149,969 dan pada hasil simulasinya key factor-nya 1,83, BER-nya 307,689. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara hasil simulasi dan hasil dari paper, khususnya dari bentuk EI diagram yang dihasilkan. Sekilas, bentuk EI diagram dari kedua metode ini terlihat sangat mirip. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari nilai key factor dan BER atau bit error rate. Nah, sebagai contoh, pada panjang gelombang 1625 nm, terlihat bahwa hasil simulasi mampu menghasilkan performa yang lebih baik untuk transmisi jarak jauh. Lalu, pada jarak 160 km, hasil simulasi menunjukkan nilai key factor dan BER yang masih baik, sedangkan hasil dari paper tidak menunjukkan performa yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan simulasi memiliki keunggulan tertentu dalam optimasi sistem transmisi optik untuk jarak jauh, terutama pada panjang gelombang tertentu. Nah, dari hasil percobaan dan simulasi yang kami lakukan, kami menemukan beberapa ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan di paper dengan hasil simulasi yang kami lakukan. Beberapa nilai key factor dan BER yang ditulis di tabel paper ternyata tidak sesuai dengan grafik atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali. Karena itu, kami menyusun ulang tabel hasil simulasi kami sendiri agar dapat dibandingkan secara objektif dan valid. Nah, dari situ, kami simpulkan bahwa simulasi yang kami lakukan menunjukkan hasil yang sangat mirip dan bahkan bisa dikatakan berhasil mereplika kondisi yang diinginkan. Kami juga ingin menyoroti bahwa ketidaksesuaian seperti ini bisa saja terjadi, apalagi pada jurnal yang proses reviewnya kurang ketat, contohnya jurnal akses terbuka atau jurnal regional seperti TechNUIM. Biasanya ini terjadi karena ada dua hal, yaitu yang pertama, penulis tidak menggunakan pengaturan yang persis sama antara simulasi untuk EI diagram dan pengukuran BER atau key factor. Atau gambar yang ditampilkan bukan dari skenario yang sama dengan baris tabel, misalnya salah ambil snapshot. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memverifikasi ulang data dengan simulasi independen agar bisa mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, sebagai kesimpulan dari semua yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, key factor akan terus menurun seiring bertambahnya panjang kabel karena redaman yang juga ikut meningkat. Yang kedua, panjang gelombang 810 nm lebih cocok untuk aplikasi jarak pendek karena redamannya tergolong tinggi. Yang ketiga, panjang gelombang 1550 nm merupakan kompromi yang umum digunakan dalam sistem metropolitan karena kestabilannya dalam transmisi menengah. Yang keempat, panjang gelombang 1625 nm memberikan performa yang terbaik untuk transmisi jarak jauh. Lalu yang kelima dan terakhir, sistem berhasil disimulasikan ulang sesuai jurnal dan berhasil menunjukkan bentuk EI diagram yang sesuai, serta membuktikan akurasi desain dengan key factor dan BER yang sedikit berbeda, namun masih dalam batas normal. Untuk referensi, kita ambil dari Analysis of Optical Communication System by using OptiSystem Program to Transfer Data Over Various Distances. Dari Hasan J. Hasan, menggunakan aplikasi manual OptiSystem 7, dan juga referensi beberapa modul optik dan juga komunikasi fiber. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menampilkan contoh bagaimana kelompok kami mensimulasikan rancang bangun sistem komunikasi optik jarak jauh menggunakan 3 panjang gelombang dengan aplikasi OptiSystem. Di sini kita merangkai rangkaiannya itu sesuai dengan paper yang kita pilih. Kemudian di sini kelompok kami itu menggunakan 3 panjang gelombang yang dimulai dari 810, 1550, dan 1625, dan dengan panjang kabel fiber optiknya itu dimulai dari 60 km, 80 km, sampai dengan 160 km. Oke, langsung saja ke contoh simulasinya. Itu kita untuk mengganti panjang kabel dan panjang gelombangnya itu di optical fiber, kita klik. Nah, di sini dapat kita ganti untuk panjang kabelnya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, contohnya itu di 80 km dan untuk panjang gelombangnya itu di 810 nanometer. Klik OK. Nah, lanjut ke run, kita run. Nah, kita tunggu sampai berhasil.
Jika sudah, langsung saja untuk melihat diagramnya dan key factor juga BER-nya itu kita lihat di BER Analyzer, diklik. Nah, ini untuk diagramnya itu kita lihat diagramnya itu terbuka, berarti menunjukkan hasilnya bagus. Kemudian untuk key factor dan BR-nya itu dapat kita lihat di tabel sebelah kanan ini. Oke, mungkin sekian video contoh simulasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.